Perkenalkan, nama saya Imelda Ginting dari kelas 11 BINA 2. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem koloid, yaitu pengertian koloid, jenis atau pembagian koloid, dan sifat koloid. Selamat menyaksikan. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer. Sedangkan sistem koloid sendiri adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Berdasarkan fasenya, sistem koloid terbagi menjadi dua, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Berdasarkan kedua fase tersebut, jenis koloid dibagi menjadi 8 jenis atau 8 golongan. Yang pertama, sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya adalah sol emas, tinta, dan cat. Yang kedua, sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi yang berupa padatan dan fase pendispersinya merupakan padatan. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Yang ketiga, aerosol padat. Koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya adalah asap dan debu. Keempat, emulsi. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya juga cairan. Contohnya adalah susu, santan, dan minyak ikan. Yang kelima, emulsi padat. Koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersi berupa padatan. Contohnya adalah mutiara, keju, dan jeli. Keenam, aerosol cair. Koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersi berupa gas. Contohnya adalah kabut, awan, dan hairspray. Yang ketujuh adalah buih. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya adalah buih sabun dan krim kocok. Yang kedelapan adalah buih padat. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya adalah karet busa dan batu apung. Sistem koloid juga memiliki beberapa sifat khas, yaitu yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini terjadi karena larutan tersebut bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat kita lihat. Contohnya itu saat kita berada di bioskop. Yang kedua, ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan, atau gerak jejak partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel yang kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Hasilnya, ketika ada partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel itu akan cenderung tidak mudah lepas atau tetap menempel. 4. Koagulasi. Koagulasi sendiri adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid ataupun karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contohnya adalah penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku. Demikian materi sistem koloid yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.